warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menapaki sisa-sisa umur yang Allah titipkan buat kita dalam rangka ketaatan-ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan sampai menjelang akhir daripada hayat kita senantiasa dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan atau juga amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk puasa Ayyamul Bid, kalau biasanya setiap bulan dilaksanakan, yaitu adalah pada tanggal 13, 14, 15, maka khusus di bulan Dzulhijjah ini karena tanggal 13 Dzulhijjah itu adalah Ayyamut Tasyrik, sebagian daripada hari-hari tasyrik, maka hukumnya haram tentunya berpuasa pada tanggal 13. Oleh karena itu Ayyamul Bid yang dilaksanakan itu adalah yang penting 3 hari dari tiap-tiap bulan. Kalau seandainya memang terhalang 13, 14, 15 di waktu utama, maka boleh 14, 15, 16. Atau 14, 15, 17 kah boleh. Yang penting 3 hari dari tiap-tiap bulan Qamariyah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Muhammadiyah dengan kiprahnya selama ini telah dapat mencetuskan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan, kemudian panti-panti asuhan, rumah-rumah sakit, bahkan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan sampai hari ini ribuan. Jadi sudah banyak dari Sabang sampai Merauke kiprah yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk bisa mengangkat martabat daripada kaum muslimin di Indonesia. Nah, disinilah sebenarnya manhaj tarjih Muhammadiyah di dalam memahami akan dalil. Tidak hanya bisa dipahami secara tekstual, Pak. Kalau dalil hanya dipahami secara tekstual, maka seolah-olah Islam itu nantinya hanya berada pada tataran teori saja, tidak dalam aplikatif, yang pada akhirnya kita terus berada dalam kejumudan, kita terus berada dalam ketertinggalan. Nah, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami baru satu surah, yaitu adalah surah Al-Ma'un, Pak. Surah Al-Ma'un, belum lagi surah-surah lainnya. Baru yang disampaikan kemudian diimplementasikan dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memahami ayat ini tidak secara tekstualis, tetapi juga perlu kontekstual atau juga sisi praktis. Dengan pemahaman yang maju, dengan pemahaman yang jitu, akhirnya apa? Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah
akhirnya mampu untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, panti-panti asuhan, termasuk juga adalah rumah-rumah sakit. Nah, oleh karena itulah sebenarnya kita tidak bisa memahami akan dalil atau juga baik itu ayat ataupun hadis hanya secara tekstual. Hanya secara tekstual. Ada dalil-dalil yang di situ bisa jadi adalah harus bisa kita kontekstualkan dengan keadaan kita di masa kini. Misalnya ada ide beberapa waktu yang lalu dari Amin Rais misalnya, bahwa zakat profesi itu ada. Zakat profesi itu ada. Hal ini dipahami dari beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kalangan yang tekstualis mengatakan, oh tidak ada yang namanya zakat profesi, karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi bagaimana upaya dari Muhammadiyah untuk bisa menggali dalil-dalil yang ada dalam ayat Al-Quran untuk bisa diimplementasikan, tapi masih ada paham-paham dari orang lain yang kadang-kadang menjadikan dalil-dalil itu hanya dipahami secara tekstual, Pak. Padahal di zaman Nabi SAW menghadapi perbedaan di antara dua kelompok sahabat yang berbeda, Nabi tidak menyalahkan. Ini ada sebagian kalangan yang kadang-kadang menyatakan sedikit saja yang berbeda dari mereka sesat. Nah, kemudian kemarin Ustadz Adi Hidayat misalnya ketika beliau melontarkan tentang hukum musik baru koma, belum lagi ada lanjutannya. Sudah dikatakan sesat, sudah dikatakan kafir dan segala macamnya. Jadi pemahaman tentang dalil, maka dalam hal ini ada memang dalil-dalil yang didekati dengan pendekatan bayani. Ada juga dalil-dalil yang di situ perlu didekati dengan pendekatan ada namanya qiyasi dan juga istislahi, atau juga burhani dan juga irfani, Pak. Nah, terutama dalam hal-hal muamalah. Nah, kalau dalam hal muamalah, kalau dalam akidah, dalam persoalan-persoalan akidah dan dalam persoalan-persoalan ibadah, memang pendekatan yang dilakukan oleh majlis tarjih dengan manhaj tarjihnya adalah pendekatan bayani biasanya. Kalau akidah, nah, karena akidah itu tidak bisa diutak-atik lagi, Pak. Ibadah juga tidak bisa diutak-atik lagi. Tapi kalau persoalan-persoalan muamalah, Nabi saja pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, kata Nabi. Jadi kalau ada dalil-dalil yang masih bersifat zonni itu masih bersifat multi makna atau juga tidak rinci penjelasannya, maka bisa jadi pemahamannya ini bisa di dalam pemahaman multidimensi maknanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu ketika Nabi SAW menghadapi perbedaan di antara dua kelompok sahabat ketika memahami apa yang Nabi sabdakan, Nabi juga tidak mengatakan, kamu kafir misalnya, tidak. Kalian misalnya sesat, tidak. Nabi justru memuji kedua-duanya. Misalnya ketika Nabi pernah menegaskan, la tusalliyanna ahadakumul asra illa fi bani Quraizah. Janganlah kalian sekali-kali, padahal ini perintah, Pak, perintah. Janganlah kalian sekali-kali sholat asar kecuali kalian telah sampai di Bani Quraizah. Ini terjadi setelah peperangan Ahzab. Jadi peperangan Ahzab itu pada saat itu terjadi yang namanya pengkhianatan oleh orang-orang Yahudi Bani Quraizah yang mereka membantu kaum kafir Quraisy untuk memerangi Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya. Nah, setelah peperangan itu terjadi, setelah peperangan Ahzab itu selesai, kemudian Nabi hampir pulang menuju Madinah, ternyata dapat perintah dari Allah melalui malaikat Jibril agar Nabi dan para sahabat jangan meletakkan senjata, kecuali mereka langsung berangkat kembali menuju yang namanya Bani Quraizah
untuk memberikan hukuman atau juga sanksi kepada orang-orang Yahudi yang telah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi pun mengatakan, jangan kalian sekali-kali salat asar kecuali kalian telah sampai di Bani Quraizah. Berangkatlah para sahabat, satu kalangan berangkat. Kemudian ada juga di antara sahabat yang akhirnya ketika belum sampai lagi di Bani Quraizah, mereka sudah salat asar. Ketika waktu asar itu tiba, sekelompok sahabat memahaminya demikian. Kemudian satu lagi kelompok sahabat memahaminya, mereka memahami akan sabda Nabi ini secara tekstual. Akhirnya mereka tidak sholat asar, Pak, kecuali telah sampai di Bani Quraizah. Sampai dikisahkan pada saat itu mereka sampainya di Bani Quraizah itu di malam hari, Pak. Kemudian akhirnya mereka pun sholat asar di sana. Yang kelompok pertama tadi memahami apa yang disabdakan oleh Nabi secara maknawi, yang satu lagi memahami secara harfiah atau juga tekstual. Terhadap dua pemahaman ini maka Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya. Yang kelompok pertama yang mereka tadi melaksanakan sholat asar ketika waktu asar itu tiba, walaupun belum sampai di Bani Quraizah, memahami sabda Nabi ini dengan pernyataan bahwasanya bukan kita dilarang untuk sholat asar, bukan. Tetapi makna daripada apa yang disabdakan Nabi itu adalah agar kita cepat-cepat menuju Bani Quraizah, agar kita tidak melambat-lambatkan diri dalam perjalanan. Tapi ketika waktu asar itu tiba, dimanapun kita sudah berada, maka kita tetap melaksanakan sholat asar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah sebenarnya kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat di kalangan juga para ulama-ulama madhab. Dan dalam hal ini tentu yang namanya fikih itu tidak hitam putih, Pak. Fikih itu tidaklah seperti pelajaran matematika eksak, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi yang namanya fikih itu adalah bisa jadi kebenaran itu adalah adanya 2. Bisa jadi kebenaran itu lebih daripada 1. Jadi kita tidak bisa mengklaim aku paling benar, engkau yang salah, atau sebaliknya. Nah, jadi tidak bisa. Yang namanya fikih itu beragam. Salah satunya adalah misalnya di dalam persoalan at-tahiyat yang kita bahas pada malam hari ini atau juga tasyahud. Nah, terkait dengan hal ini, maka juga di antara para ulama-ulama madhab terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau Muhammadiyah kan bukan pendekatan secara kauli tadi. Kalau kauli itu dipakai oleh saudara-saudara kita NU. Mereka ketika ingin menetapkan hukum, maka mereka pendekatannya adalah secara kauli. Kauli itu kaul, perkataan-perkataan para ulama. Mana di antara perkataan-perkataan para ulama yang memang dianggap kuat, itulah yang dipakai. Tapi kebanyakan saat ini mereka lebih condong kepada Syafi'i. Walaupun juga di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mereka itu mengatakan al-madzahibil arba'ah, 4 madhab yang dipakai, Pak. Nah, jadi sebenarnya NU itu 4 madhab. Nah, adapun Muhammadiyah dengan manhaj tarjihnya, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan bayani. Nah, pendekatan bayani itu adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap dalil-dalil, baik itu ayat Al-Quran maupun juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah terhadap persoalan tahiyat tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang selama ini kita menjalankan, baik itu Muhammadiyah atau juga NU, ketika duduk tasyahud awal, maka duduknya adalah dalam keadaan iftirash. Sedangkan duduk dalam tasyahud akhir, maka duduknya adalah dalam keadaan tawarruk. Iftirash itu dengan menduduki kaki kiri, kemudian kaki kanan itu ditegakkan. Itu iftirash, Pak. Kalau tawarruk dengan memajukan kaki yang sebelah kiri, kemudian menegakkan kaki yang sebelah kanan, dan kita duduknya bertumpu di lantai. Itu namanya duduk tawarruk. Nah, selama ini
kita se-Indonesiaan sama Pak. Baik itu Muhammadiyah, NU, cara duduknya di dalam sholat yang 2 rakaat, iftiras, kemudian dalam duduk yang tasyahud akhir itu adalah tawarruk. Begitu juga ketika sholat yang 2 rakaat, yang di situ adalah hanya 2 rakaat, maka kalau itu adalah rakaat terakhir, duduknya juga dalam keadaan tawarruk. Nah, itu selama ini sudah dijalankan. Tapi ada sebagian paham yang saat ini mulai menawarkan yang sedikit berbeda, dari apa yang selama ini dipahami oleh Muhammadiyah dan juga NU, yaitu adalah tentang tata cara duduk yang sholatnya itu hanya 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya masalah ini bukanlah masalah yang prinsipil. Ini hanya masalah ringan saja Pak, karena ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Walaupun pian duduk hendak tawarruk kah Pak? Pian duduk hendak iftiros kah? Baik itu terbalik misalnya antara rakaat kedua misalnya tawarruk, rakaat terakhir misalnya iftiras, terbalik kah Pak? Atau sama-sama tawarruk kah? Sama-sama iftiras kah? Itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Jadi sah sholat pian, kecuali kalau pian duduknya misalnya duduk bisila misalnya, nah baru misalnya orangnya sehat aja misalnya, tapi ketika duduk tasyahud misalnya pian justru belain, yaitu duduknya dalam keadaan bersila. Nah itu baru tentunya berbeda dengan apa yang disyariatkan. Tapi kalau seandainya pian tetap duduknya dalam keadaan di antara keduanya, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Jadi jangan hanya gara-gara berbeda, misalnya ada sebagian yang tadi memahaminya kalau duduk dalam sholat yang 2 rakaat, lalu dia mengharuskan dalam keadaan iftiras, sehingga pemahamannya demikian. Kalau ternyata ada orang yang berbeda darinya, maka dia pun mengatakan, oh ini kada sah misalnya sholat yang kau kerjakan karena ikam duduknya dalam keadaan tawarruk. Nah ini tentu ada sesuatu yang sebaiknya kita hindari. Jangan mudah untuk menyalahkan orang lain, apalagi mengatakan misalnya orang lain itu tidak sah sholatnya, karena itu bukan masalah yang prinsipil. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tetapi kita juga harus bersikap bijak menghadapi perbedaan. Kalau misalnya ada di antara orang yang berpegang kepada itu, ya kita juga tidak menyalahkan. Kalau memang ada di antara mereka yang duduknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan dari semenjak dahulu di kalangan para ulama-ulama itu juga telah terjadi perbedaan atau juga ikhtilaf di kalangan mereka di dalam memahami tentang tata cara di dalam duduk. Misalnya apa? Pendapat Imam Malik dan para pengikutnya menyatakan bahwa duduk tasyahud, baik itu tasyahud awal atau juga tasyahud akhir, nah, dua-duanya Pak, maka menurut pendapat Imam Malik dan para pengikutnya, duduknya adalah dalam keadaan tawarruk. Nah, jadi jangan aneh Pak kalau seandainya pian ketika umroh atau haji menyaksikan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi misalnya, ada orang kok dua-duanya duduknya dalam keadaan tawarruk. Jangan pian coba-coba untuk membaiki. Itu sudah pemahamannya. Itu sudah pemahaman dari madhab mereka. Nah, jangan pian katakan, wah pian ini kenapa duduk misalnya dengan duduk dua-duanya tawarruk, seharusnya seperti ini. Beda Pak. Beda, karena beda mungkin pengambilan akan pendapat-pendapat para imam. Nah, kemudian lain halnya dengan Imam Malik, sedangkan Imam Abu Hanifah dan juga para pengikutnya, mereka menghukumi bahwa baik itu tasyahud awal atau juga tasyahud akhir, maka duduknya adalah dalam keadaan iftiras. Nah, sebaliknya Pak. Jadi kalau Imam Malik dari duduknya dua-duanya tawarruk, baik itu awal ataupun akhir, sementara Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya justru berbeda.
baik itu tasyahud awal atau juga tasyahud akhir, dua-duanya adalah dalam keadaan iftirash. Nah, iftirash. Ini biasanya di Mekah malah kita lihat orang-orang Mekah biasanya baik itu tasyahud awal, tasyahud akhir, kada ada bedanya, Pak. Kita mungkin kaget nih, kok kalau kita biasanya behereng, tasyahud akhir kok dia seperti itu. Jadi baik itu tasyahud awal atau juga tasyahud akhir, maka mereka menyikapinya dengan duduk iftirash kedua-duanya. Jadi kebalikan daripada madhab Maliki. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i, nah Imam Asy-Syafi'i menyikapi di tengah-tengah. Jadi dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, kalau itu adalah tasyahud awal, maka duduknya adalah dalam keadaan iftirash. Sedangkan dalam tasyahud akhir, maka menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, duduknya adalah dalam keadaan tawarruk. Nah, kita Muhammadiyah persis dengan pendapat Imam Syafi'i, tapi bukan mengambil bulat-bulat pendapat Imam Syafi'i, karena tadi kita menyebutkan dalam manhaj tadi itu kan pendekatannya adalah pendekatan bayani. Dilakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Baru setelah itu ditentukanlah hukumnya. Kemudian dilihat juga bagaimana pendapat-pendapat para ulama-ulama. Oh, bisa jadi suatu ketika pendapat dari majelis tarjih itu sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Bisa jadi suatu ketika sama dengan pendapat Imam Maliki. Bisa jadi juga sama dengan pendapat jumhur ulama atau secara umum para ulama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga para pengikutnya, bahwasanya duduk dalam tasyahud awal itu iftirash, dalam tasyahud akhir yaitu adalah dalam keadaan tawarruk. Nah, pendapat yang keempat adalah berasal dari pendapat Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini ada sedikit berbeda. Jika tasyahudnya dua kali, maka duduknya adalah tawarruk di rakaat yang terakhir. Jadi duduknya adalah tawarruk di rakaat yang terakhir. Namun jika tasyahudnya cuma sekali, maka duduknya di rakaat terakhir adalah duduk dalam keadaan iftirash. Jadi menurut Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, bahwasanya kalau sholatnya 4 rakaat, maka duduknya adalah tawarruk. Tapi kalau sholatnya 2 rakaat, maka duduknya adalah dalam keadaan iftirash. Pendapat yang kelima adalah berasal dari pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berpendapat bahwasanya duduk tasyahud dengan tawarruk maupun juga iftirash semuanya dibolehkan. Oh, ini pendapat yang kelima ini agak bebas. Silakan aja. Mau milih tawarruk kah? Mau memilih iftirash kah? Mau memilih dua-duanya iftirash kah? Tawarruk, itu dua-duanya diperbolehkan menurut pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Alasannya apa? Karena semuanya itu diriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi dua-duanya tawarruk sama. Ada juga contoh Nabi. Iftirash juga ada contoh Nabi SAW. Jadi terserah mau melakukan yang mana. Ibnu Abdil Bar sendiri lebih cenderung pada pendapat yang satu ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, tapi ada sebagian kalangan tadi yang mudah untuk menyalahkan, atau mereka duduknya kalau itu 2 rakaat adalah harus dalam keadaan iftirash. Termasuk juga adalah ketika sholat berjamaah. Padahal salat berjamaah itu, Pak, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu takbir maka takbirlah kalian. Wa idza raka'a farqau, apabila imam itu ruku maka rukulah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, kata Nabi, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal ham. Wa idza sajada, apabila imam itu sujud maka sujudlah kalian. Jadi kita tidak boleh berbeda daripada imam. Tidak boleh berbeda daripada imam. Mentang-mentang misalnya pendapat kita adalah A, sementara imam B.
lalu kita bersikeras padahal kita mengikuti akan imam. Imam itu kan dijadikan sebagai panutan. Bahkan imam salah pun, Pak, imam salah nih. Kita sudah menegur imam, ternyata imam tetap di dalam kesalahannya, maka kita tetap mengikuti imam. Misalnya di rakaat kedua yang seharusnya ada duduk tasyahud, sekalinya imam langsung berdiri. Sudah kita mengingatkan subhanallah, subhanallah, tetapi ternyata mungkin karena kadang mendengarkan atau apa, sidin langsung berdiri. Maka ketika itu kita tidak boleh berbeda daripada imam. Kalau misalnya bersikeras, nang bujur aku duduk, maka dia pun mencoba untuk mempengaruhi imam. Maka karena tadi imam sudah terlanjur berdiri, baik, kemudian seikung menyahuti subhanallah. Ada juga imam tunggul berdiri, muncul pulang sebelah sini subhanallah. Kemudian sampai semasjidan baik subhanallah. Imam ini kan bingungnya. Berdiri kah terus atau duduk kah? Amun aku jari imam terus berdiri, siapa nama umpati aku? Akhirnya imam pun belapak langsung duduk baik. Nah tentu tata cara yang seperti ini keliru, Pak. Karena apa? Karena innama ju'ilal imam liutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kalau imam itu sudah sempurna berdiri, maka dia tidak boleh duduk lagi, Pak. Ada boleh duduk. Jadi makmum pun jangan mempengaruhi imam. Jangan coba-coba mempengaruhi imam. Kalau sudah imam berdiri sempurna, ya sudah. Kecuali kalau imam Allah misalnya baru setengah berdiri, kemudian diingatkan atau dia ingat sendiri, maka dia boleh kembali. Tapi kalau dia sudah berdiri tegak, maka dia tidak boleh kembali lagi menuju yang namanya tasyahud. Jadi sudah sempurna, kada boleh lagi kita pengaruhi, Pak. Sudah ada. Berarti kita makmum yang mengikuti akan imam. Nah begitu juga misalnya imam dalam hal ini sholatnya duduk misalnya. Karena sakit kaki beliau dan lain sebagainya. Kita pun makmum hendaknya sholat dengan duduk. Pernah suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh para sahabat ketika Nabi sakit. Para sahabat menjenguk Nabi. Pada saat itu datang waktu sholat. Nah, datang waktu sholat, lalu Nabi pun mendirikan sholat bersama para sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi karena tidak mampu atau tidak kuat untuk berdiri, maka Nabi pun sholatnya dengan duduk. Apa kata Nabi? Sholatlah kalian dengan duduk. Nah, jadi akhirnya para sahabat pun sholat dengan duduk juga. Cuma jangan beristilah malah amun mencari imam sidin aja jar. Karena sidin pas kada kawa berdiri. Nah, itu namanya mencari alasan. Jadi kita tidak boleh juga kalau memang ada yang lebih sehat, ada yang memang mampu untuk dijadikan sebagai imam, maka lebih baik kita memilih yang sehat. Nah, kecuali kalau tidak ada lagi imamnya misalnya, satu-satunya imam yang kawa cuma sidin misalnya. Tapi karena sidin tidak kuat untuk berdiri karena mungkin sakit dan segala macamnya, akhirnya sidin duduk, maka kita pun makmum dapat diskon. Dapat diskon, akhirnya kita sholat juga dengan duduk. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu sebenarnya adalah menjadi hal perhatian bagi kita para makmum. Ketika memang apa yang dilakukan oleh imam, maka kita pun mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Nah, kalau seandainya imam memahami bahwa dia berpegang kepada salat yang apabila itu adalah rakaat yang terakhir duduk, sekalipun misalnya ada di antara pian yang mendapatkan pemahaman-pemahaman baru, lalu pian selama ini memahami salat 2 rakaat itu dengan iftiras, tetap ketika imam itu tawarruk, kita harus mengikuti imam. Jadi jangan bersikeras, kecuali kalau pian salatnya tahiyatul masjid misalnya atau qabliyah subuh misalnya, maka pian silakan kalau ingin tetap memilih iftirasnya. Tapi kalau pian salat subuhnya berjamaah dengan imam, maka ketika imam itu dia tawarruk duduknya, kita juga harus mengikuti imam, duduk dalam keadaan tawarruk. Memang selama ini terjadi perbedaan. Titik perbedaannya di mana, Pak? Ada beberapa hadis Nabi SAW yang dipahami sebagian kalangan A, yang dipahami sebagian kalangan menjadi B. Pertama adalah hadis dari Aisyah. Wa kana yaqul,
fi kulli rak'atain at-tahiyyah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa setiap 2 rakaat, doa beliau dengan mengatakan apa? At-tahiyyat. Jadi setiap 2 rakaat maka beliau pun mengucapkan at-tahiyyat. At-tahiyyatulillah dan seterusnya. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Beliau menghamparkan kaki yang sebelah kiri dan mendudukinya. Ya, jadi sebelah kiri itu dihamparkan, kemudian Nabi duduki, kemudian wa yansibu rijlahul yumna, dan beliau menegakkan kaki yang sebelah kanan. Itu hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Maksudnya apa? Duduk dalam keadaan iftiras. Setiap 2 rakaat beliau tahiyat. Setiap 2 rakaat beliau tahiyat. Tetapi pemahamannya kan memang setiap 2 rakaat kita tahiyat, Pak. Kita melaksanakan yang namanya tahiyat. Itu kan? Setiap 2 rakaat kita melaksanakan yang namanya tahiyat. Dan duduk kita ketika 2 rakaat itu adalah dalam keadaan iftirash. Jadi pemahamannya apa? Pemahamannya adalah kalau seandainya memang salat itu mencapai 2 rakaat, maka kita hendaknya melakukan yang namanya tahiyat, dan kita duduknya dalam keadaan iftirash. Itu pemahaman secara umum. Pokoknya kalau 2 rakaat lakukanlah tahiyat, kemudian setelah itu duduk, yaitu dengan duduk iftirash. Itu hadis yang menyebutkan umum, secara umum. Yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Zubair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini, apabila beliau duduk di 2 rakaat, iftarashal yusra, maka beliau menghamparkan kaki yang sebelah kiri. Wa nasabal yumna, dan beliau menegakkan kaki yang sebelah kanan atau duduk dalam keadaan iftirash. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, hadis yang ketiga dari Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur ini adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi tentang sholat. Apa kata Wa'il? Ra'aitu. Nah, jadi melihat langsung, Pak. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fis shalah. Apabila beliau duduk di dalam sholat. Nah, duduk ini umum juga, Pak. Duduk ini kan umum. Bisa duduk di antara 2 sujud, itu duduk juga. Nah, bisa juga duduk ketika 2 rakaat, atau bisa juga duduk ketika 4 rakaat. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk, kata Wa'il, iftarasha rijlahul yusra, beliau menghamparkan kaki yang sebelah kiri, wa nasaba rijlahul yumna, dan beliau menegakkan kaki yang sebelah kanan. Dalam lafaz yang lain disebutkan, falamma jalasa, maka tatkala beliau duduk, yakni litasyahud, untuk tasyahud, iftarasha rijlahul yusra, maka beliau pun menghamparkan kaki yang sebelah kiri, wa wada'a yadahul yusra, yakni ala fakhidhil yusra, dan beliau menghamparkan kaki yang kiri dan meletakkan tangan kiri di atas paha. Wa nasaba rijlahul yumna, dan beliau menegakkan kaki yang sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana istidlalnya? Mengambil kesimpulan dalilnya seperti apa? Sisi pendalilan mereka adalah keumuman akan lafaz hadis ini. Jadi mereka yang berkesimpulan bahwa kalau sholat 2 rakaat, termasuk juga sholat subuh, sholat tahiyatul masjid, mereka mengambil keumuman hadis ini, Pak. Jadi kata mereka, hadis inilah yang dijadikan sebagai sandaran. Kalau duduk sholatnya itu 2 rakaat, maka duduknya dalam keadaan iftirash. Padahal hadis ini masih bersifat umum lagi. Jadi masih bersifat umum, apapun sholat yang di situ 2 rakaat. Ketika 4 rakaat sholat, berarti di 2 rakaat maka iftirash. Itu masih pemahaman secara umum.
Nah, bagaimana pandangan Majelis Tarjih? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama adalah ada riwayat an Muhammad ibn Amr, dari Muhammad bin Amr bin Atha, annahu kana jalisan ma'ana farin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah duduk-duduk bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pernah duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna. Nah, kemudian ia pun menceritakan salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkatalah Abu Humaid As-Sa'idi, ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Humaid apa? Aku adalah orang yang paling persis salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Humaid ini mengatakan seperti itu bukan Abu Humaid sombong, bukan Pak. Tapi Abu Humaid sebenarnya ingin mengajarkan kepada orang-orang yang hadir ketika itu. Jadi kata Abu Humaid, aku adalah orang yang paling persis salatnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatin aku ini adalah orang yang paling mirip salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Humaid, ra'aituhu. Nah, berarti menyaksikan langsung, Pak. Aku melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hidza'a mankibaihi. Maka Nabi ketika takbir, beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Tapi di dalam riwayat lain sejajar dengan kedua telinga, Pak. Jadi tidak bisa juga kita hanya memakai satu hadis. Kalau memakai hanya satu hadis ini seolah-olah takbir itu hanya sampai pundak aja. Nah, tapi ternyata ada hadis yang lain yang juga pernah dicontohkan Nabi, yang Nabi mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Nah, jadi tidak bisa kita hanya berhukum kepada satu hadis lalu kita anggap inilah yang paling benar sementara yang lain salah, tidak seperti itu. Jadi idza kabbara ja'ala yadayhi idza mankibai. Wa idza raka'a, apabila Nabi itu ruku, amkana yadayhi min rukbatayhi, maka beliau pun memegang kedua lututnya, meletakkan kedua lututnya, kemudian summa hasara zahrahu, dan beliau membungkukkan punggungnya. Fa idza rafa'a ra'sahu, apabila beliau bangkit mengangkat kepalanya, istawa, maka beliau pun meluruskan, hatta ya'uda kullu faqarin makanu, sampai tulang belulang itu kembali ke tempatnya. Nah, sehingga pemahaman kembali ke tempatnya tadi, ada yang memahaminya kembali lagi bersedekap, pai sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Jadi kayak ini. Nah, karena memahaminya kembali ke tempatnya. Tapi ada juga yang memahaminya lurus. Karena yang namanya bersedekap itu hanya dilakukan ketika di awal sholat. Ketika gerakan-gerakan selanjutnya tidak disebutkan adanya bersedekap lagi. Nah, sehingga pemahaman yang kedua menyebutkan bahwa hatta ya'uda kullu faqarin makano, sampai tulang belulang itu kembali lagi ke tempatnya, maka disikapi dengan meluruskan kembali yang namanya kedua tangan ke samping. Nah, bukan bersedekap. Kemudian selanjutnya, fa idza sajada, apabila Nabi itu sujud, wada'a yadayhi ala ghaira muftarishin wala qabidihima, maka Nabi meletakkan kedua telapak tangan, tidak digenggam dan juga tidak dibuka lebar-lebar. Jadi dalam keadaan terbuka tapi tidak digenggam, tidak, tapi dibuka, dan juga tidak dibuka lebar-lebar seperti ini, tidak. Wastaqbala bi atrafi asabi', dan beliau menghadapkan seluruh jari jemari kaki ke arah kiblat, Pak. Jadi jari jemari kaki itu ketika sujud itu juga dilipat, Pak, dilekukan menuju ke arah kiblat. Jadi jangan diandak kayak ini, Pak. Jangan diandak berdiri kayak ini ketika sujud jari jemari kaki, tetapi dilipat menuju ke arah kiblat.
Fa idza jalasa fi raka'ataini. Nah, apabila Nabi itu duduk di 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, maka beliau menghamparkan kaki yang sebelah kiri dan menegakkan kaki sebelah kanan. Wa idza jalasa fi rakaatil akhirah. Nah, di sini Pak, apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir, mau berapa rakaat pun Pak, pokoknya rakaat terakhir. Mau sholat yang di situ adalah 1 rakaat. Sholat apa Pak? Witir 1 rakaat. Jadi kalau seandainya mengatakan kalau 2 rakaat, maka duduknya dalam keadaan iftiras. Bagaimana kalau seandainya sholatnya 1 rakaat Pak? Bingung kan? Jadi bingung akhirnya, karena menyebutkan kalau 2 rakaat saja. Jadi sebenarnya di dalam hadis ini menyebutkan kata Abu Humaid, wa idza jalasa, apabila Nabi itu duduk fi rakaatil akhirah, di rakaat yang terakhir. Mau berapapun rakaat yang kita kerjakan, mau sholat yang ketika kita duduk di rakaat yang terakhir, atau mau sholat yang itu adalah 2 rakaat, atau mau sholat yang itu adalah 3 rakaat, atau mau sholat yang itu adalah 4 rakaat, atau mau sholat yang itu adalah 5 rakaat. Kan ada Pak, sholat 5 rakaat, sholat witir juga. Atau mau sholat yang itu adalah 6 rakaat, ada juga Pak, sholat malam, kan ada 6 rakaat Pak. Nah, atau misalnya sholat yang itu adalah 7 rakaat witir, atau sholat yang 9 rakaat witir juga. Maka kalau itu adalah di rakaat yang terakhir, bagaimana? Qaddama rijlahul yusra, maka Nabi memajukan kaki yang sebelah kiri. Jadi diherengakan kan, kaki yang sebelah kirinya itu dimajukan ke depan. Wa nasabal ukhra, dan menegakkan kaki yang sebelah kiri. Yang kayak kita tawaruk, kaki yang sebelah kiri itu dimajukan sedikit, diherengakan, kita duduknya di atas waqa'ada maq'adatihi. Dan Nabi, kata Abu Humaid, Nabi duduk di atas tempat duduknya atau di atas lantai ketika beliau di rakaat yang terakhir. Nah, maka disikapilah ketika sholat yang itu adalah rakaat terakhir, baik itu 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, yang penting itu adalah rakaat terakhir, maka duduknya adalah dalam keadaan tawarruk. Nah, inilah hadis yang dijadikan sebagai sandaran, termasuk juga adalah oleh Imam Asy-Syafi'i, termasuk juga adalah oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi Majelis Tarjih di dalam melakukan istinbat hukum tidak langsung mengambil perkataan para imam-imam mazhab. Kita tidak anti mazhab, memang tidak, silahkan. Tetapi pendapat-pendapat ulama mazhab itu kan hanya dijadikan sebagai referensi untuk menguatkan. Tapi langsung rujuk ilal Quran was sunnah, mengembalikan pendapat dalam menukilkan hukum itu kepada apa yang tersebut dalam Al-Quran, kepada apa yang tersebut dalam hadis Nabi. Nah, setelah dinukilkan atau diistimbatkan dari dalil-dalil tersebut, kemudian diambil kesimpulannya, lalu kalau ada di antara pendapat-pendapat ulama yang seirama dengan pendapat itu, maka ini dijadikan sebagai referensi untuk menguatkan. Termasuk juga misalnya untuk membaca basmalah ketika makmum di belakang imam, apakah membaca Al-Fatihah atau tidak. Nah, menurut pendapat jumhur ulama kan hanya satu pendapat saja yang mengatakan makmum di belakang imam tidak membaca, itu pendapat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Sedangkan ulama-ulama yang lain, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya termasuk jumhur ulama berpendapat bahwa makmum di belakang imam tetap wajib membaca Al-Fatihah, kecuali kalau kita lambat misalnya, atau keadaan-keadaan yang kita masbuk misalnya. Maka dalam hal ini rujuk ilal Quran dan sunnah atau pendekatan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih tadi berdasarkan kepada pendekatan bayani atau pendekatan terhadap dalil. Nah, jadi kalau memperhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara sholat yang dikerjakan oleh Nabi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi ini, maka disimpulkan bahwa duduk dalam pelaksanaan sholat itu ada 2 macam. Pertama adalah duduk iftirash. Nah, duduk iftirash kalau itu adalah
salat yang 4 rakaat di rakaat yang kedua, maka kita duduknya iftirash. Atau duduk di antara 2 sujud, maka duduknya adalah iftirash. Tapi kalau seandainya itu adalah rakaat yang terakhir, maka duduknya adalah dalam posisi tawarruk. Ini juga menjadi pendapat dari beberapa ulama, misalnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari menyatakan atau menjelaskan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi ini dijadikan sebagai dalil yang kuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i, hadis tersebut menjelaskan bahwa cara duduk pada tasyahud awal berbeda dengan cara duduk pada tasyahud akhir. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Malik dan juga Hanafi yang berpendapat bahwa cara duduk pada tasyahud awal maupun tasyahud akhir adalah sama. Mazhab Malikiyah menyamakan cara duduk pada kedua tasyahud dalam salat dengan duduk tawarruk, sedangkan Hanafiyah sebaliknya, yaitu dengan cara iftirash. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita hanya sekedar menjelaskan supaya kita tahu, oh kayak ini Pang, kenapa ada sebagian nang duduknya iftirash. Kenapa kita misalnya selama ini duduknya dalam keadaan tawarruk. Maka inilah yang menjadi pegangan kita agar kita ketika beribadah tahu akan dalilnya. Kemudian di dalam kitab Musnad Imam Ahmad juga disebutkan An Abi Humaid As-Sa'idi qala sami'tuhu wa huwa fi asyrati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Humaid, ia berkata, saya telah mendengar Muhammad bin Atta dan berada di tengah 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abu Qatadah. Nah, kemudian ia berkata, saya adalah orang yang paling hafal salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melaksanakan seperti itu sehingga apabila beliau berada pada rakaat yang terakhir, beliau mengeluarkan telapak kaki yang kiri atau memajukan kaki yang kiri, kemudian menegakkan kaki yang sebelah kanan atau duduk dalam keadaan tawarruk. Kemudian beliau pun mengucapkan salam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.